Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, mohon maaf ya, Ibu hari ini agak terlambat. Terima kasih untuk semua atas kehadirannya pada pagi hari ini. Hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita. Ya, nah, sudah siap semua ya untuk kita memulai kembali pembelajarannya pada pagi hari ini. Udah, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Sehat-sehat semua ya. Ya, Bu. Udah Nah, kedinginan. cuman cuacanya dingin. Ya. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memulai segala kegiatan kita, memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Sebelumnya, kemarin ulangannya, aduh, ada yang sambil rebahan ya. Sebelumnya kemarin ulangannya sudah Ibu kembalikan, ya. Sudah melihat hasilnya semua? Sudah, Bu. Belum, Bu. Ulangan akhir semesternya? Siapa Sudah, yang Bu. belum? Dan ya, Bu. Daniel? Hah? Belum masuk, Bu. Oh, belum masuk ya? Iya, Bu. Punya Daniel. Yang lain sudah semua? Untuk yang lain gimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah melihat hasilnya ya? Ya. Nah, itu adalah hasil UTS-nya. Yang sudah, untuk Daniel nanti Ibu cek lagi ya. Sama Daniel? Bu. Oh, 11-nya 1 ya? Iya, Bu. Sini. Belum ada, Bu. Siapa? Januar Pita. Oh iya, kelas 11 MIA 1 ada yang beberapa yang belum ya. Oke. Nanti Ibu ini lagi. Ya. Yang sudah itu, yang sudah lengkap 11 MIA 2 dan 11 MIA 3. Sabar ya, nanti untuk Daniel dan teman-teman dari 11 MIA 1 ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum. Nanti Ibu ini kirim nilainya. Ya. Yang sudah, kalau sudah menerima hasilnya, yang masih merasa kurang, misalnya di nilainya, supaya lebih giat lagi belajarnya ya. Nah, hari ini Ibu mau melanjutkan pembelajaran ke bab selanjutnya, yaitu mengenai apa materi kita selanjutnya? Sistem saraf. Ya. Atau bisa sistem saraf, atau bisa seperti ini. Kita mempelajari tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi. Bentar, ya. Ya. Nah, sistem koordinasi. Bisa terlihat PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Ya. Materinya adalah sistem koordinasi. Apa itu koordinasi?
Ada yang tahu nggak? Yang mengatur Sistem Heeh. Sistem koordinasi. Sistem seperti apa? Yang namanya koordinasi. Sistem syarat, Bu. mengatur atau memerintahkan, Bu. Mengatur atau memerintahkan. Memerintahkan untuk apa? Mengatur untuk apa? Bergerak. Hah? Menggerakkan tubuh. Untuk gerak. Apalagi? Untuk makan. Untuk mulut Makan. sebergerak. Apalagi? Berpikir. Tidur. Berpikir. Tidur. Nah, hari ini babnya adalah mengenai sistem koordinasi, ya. Nah, di dalam melakukan aktivitas kehidupan, ya, beberapa organ tubuh kita ini akan bekerja sama, ya, akan bekerja sama dan berkoordinasi, bekerja sama, ya, saling berkoordinasi supaya nanti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kalau tidak ada koordinasi antara salah satu dengan yang lainnya akan menimbulkan apa ya? Kalau misalkan nggak ada koordinasinya, yang satu ke arahnya kemana, yang satu arahnya kemana, ya, nggak satu tujuan, ya. Nah, di dalam kita melakukan aktivitas kehidupan, beberapa organ tubuh itu akan bekerja sama, ya, dan berkoordinasi. Nah, contohnya, misalkan seperti kemarin, kalian sudah mau melaksanakan ujian, ya, sudah dekat waktu untuk ujiannya. Gimana perasaannya? Apa yang muncul ketika tiba-tiba, oh, minggu depan kita mulai UTS. Nah, ulangan tengah semester. Apa yang muncul? Panik. Apa yang timbul dari dalam dirinya? Ya, panik. Apalagi? Kaget. Apalagi? Mager. Hah? Apalagi kira ketika ulangan muncul? Atau santai-santai? Mager, Bu. Mager itu apa? Ibu nggak tahu. Malas gerak. Mager tuh Oh, malas. malas Bu. gerak. Lah, harusnya kalau orang misalnya mau ulangan, dia malah aktif seharusnya. Senang. Senang, Wih, Anjay. Arya senang. Gila Arya. ya. Nah, Parah sih kan. perasaan, ya, jadi ada perasaan bermacam-macam. Ada yang panik, ada yang senang, ada yang malas gerak tadi. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Pusing. Nah, kalau seseorang itu merasa panik, ya, ketika diumumkan minggu depan akan diadakan ulangan tengah semester, ya, atau ujian atau apapun atau ulangan harian, ya. Nah, rasa takut atau panik itu nantinya yang akan mendorong siswa atau seseorang itu untuk belajar, ya, untuk belajar. Nah, pada saat mau belajar, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Pada saat kita mau belajar, kalian ngambil apa? Ngambil buku. Buku. Habis mengambil buku apa lagi? Materi untuk pelajari. Membaca. Habis itu apa lagi? Berpikir. Berpikir, mengingat atau mengingat, ya. Merenung. Apa lagi? Menulis, membuat rangkuman, mengerjakan soal latihan. Itu yang kalian lakukan. Nah, mencari materinya. Nah, serangkaian aktivitas tadi yang telah disebutkan tadi, ya, itu melibatkan kerjasama. Kerjasama apa yang bekerja sama di dalamnya? Kerjasama apa saja? Tangan. Kaki tangan.
Kerjasama Otak. apa saja? Otak, apalagi Mata untuk Yang melihat. mata, tangan dan apalagi jari, Hah? persendian tangan, tangan, apalagi. Mulut berbicara. Jadi gini, pada saat kalian membaca yang bekerja itu apa? Sistem Tangan. apa? Otak. Pikiran otak. Mata Mata untuk atau sistem indera, ya. Pada saat kalian ketika tahu akan ulangan, kemudian kalian bersiap-siap untuk belajar, yang berperan itu sistem apa? Yang langsung merespon itu sistem apa? Yang berperan tadi. Tadi kan yang pertama indera. Ketika kalian membaca, menulis, itu indera yang berperan. Mata, kemudian tangan, ya. Nah, lalu ketika diumumkan akan ulangan, kalian otomatis belajar. Kemudian otomatis mengambil buku. Itu yang bekerja adalah sistem saraf, ya. Kemudian ada sistem hormon yang bekerja sama di sana. Ya. Nah, kerjasama dari beberapa sistem ini, ya, sistem hormon, sistem indera, sistem saraf, itu yang disebut dengan sistem koordinasi. Ya, itu yang disebut sebagai sistem koordinasi, di mana di dalamnya beberapa sistem itu saling bekerja sama sehingga nanti akan menghasilkan sesuatu, ya, karena kalian belajar tadi akan menghasilkan kalian nilainya bagus, misalnya seperti itu, ya, sehingga dengan kerjasama itu, ya, akan memunculkan nanti kalian dengan adanya belajar, ya, hasil dari kerjasama dari sistem indera, sistem hormon, kemudian sistem apa lagi tadi? Sistem saraf, ya, akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Nah, itu yang disebut sistem koordinasi, ya. Bagaimana mekanisme kerjanya, ya, sistem koordinasi pada manusia, kemudian sistem koordinasinya apa saja yang dipelajari di sini nanti, itu yang akan kita pelajari, ya. Nah, sampai di sini dulu untuk sistem koordinasi pengantar awalnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tanya dulu. Itu pengantar awalnya tentang sistem koordinasi. Ada yang ditanyakan nggak dulu? Sebelum Ibu lanjutkan? Nggak ada ya? Jadi sistem koordinasi itu tahu ya? Tahu, Bu. Ya. Nah, apa saja yang akan dipelajari di dalam sistem koordinasi? Ya, sistem koordinasi itu akan mempelajari beberapa sistem. Yang pertama, sistem saraf tadi. Yang kedua, apa lagi? Apalagi di dalam gerak. sistem apa tadi? Gerak. Hormon. Hah? Hormon. Sistem hormon atau kata lain hormon itu endokrin, ya. Yang pertama sistem saraf pada manusia, yang kedua sistem hormon atau endokrin, yang ketiga sistem indera, selanjutnya perbedaan apa sistem lagi? saraf dengan sistem endokrin, Iya, selanjutnya pengaruh nafsa terhadap ada sistem satu koordinasi. lagi. Iya, apa pengaruh nafsa, ya? Bagaimana pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi kita, ya? Itu yang akan dipelajari di bab mengenai sistem koordinasi pada hari ini, ya. Sistem koordinasi.
Bentar ya, Bu, lihat dulu. Sistem saraf. Bentar. Nah, terlihat PowerPoint Ibu? Lihat nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Bentar ya. Tentukan turunan dari Sistem saraf. Coba lihat ini. 6x pangkat min 3. Ini bedanya ini. Bentar ya. Pangkat min. Sistem saraf. Jadi kalau turunan 3x pangkat min terakhir ini ya. Ini sama dengan yang tadi. Kali boleh 12 pangkat 3. Yang beda ini. Ini. Ya. Kalau tadi 6x pangkat 3, ini 6x pangkat min 3. Baik. Kita masuk ke yang pertama. Ini Adalah mengenai sistem saraf pada manusia. Nah, sistem saraf. Nah, ini. Kemudian Sistem saraf. Kalau kita berbicara mengenai sistem saraf, itu adalah sistem yang organ yang paling rumit. Kenapa dikatakan paling rumit? Di dalam Tersusun sistem. dari jutaan sel-sel saraf. Iya, karena dia tersusun dari jutaan, banyak sekali apa namanya Sel-sel. sel sarafnya, ya, banyak sekali sel sarafnya di dalamnya. Sistem saraf manusia disusun oleh dua jenis. Yang pertama sel saraf atau neuron, yang kedua adalah sel pendukung, ya. Nah, sistem saraf tadi tersusun atas jutaan sel-sel saraf yang sangat rumit, ya. Nah, sel-sel saraf itu disebut sebagai neuron. Ini. Neuron ini adalah sel saraf. Ya. Nah, bentuknya seperti serabut ini gambarnya. Bentuknya seperti serabut, saling terhubung, ya, untuk persepsi sensor, kemudian aktivitas motor kita. Aktivitas motor kita artinya aktivitas kita baik itu disadari maupun tidak disadari, ya. Nah, ini adalah struktur sel saraf, atau kata lain dari sel saraf itu adalah neuron. Bentuknya seperti serabut. Apa saja bagian-bagiannya? Dia terdiri atas apa saja? Ada ini. Ini apa namanya? Badan sel. Kemudian yang kayak serabut-serabut ini apa namanya? Dendrit. Dendrit. Kemudian dia ada inti selnya. Kata lain dari inti sel itu adalah nukleus. Kemudian ada akson. Ini akson. Ya. Itu bagian-bagian dari sel saraf pada manusia. Kemudian ada apa lagi? Bagiannya. Apakah hanya itu? Bagiannya bagian neuron atau sel saraf, ya, terdiri atas badan sel yang pertama, dendrit dan akson. Ini aksonnya. Ya. Di sini juga ada, karena dia terhubung antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain, itu di sini ada lagi sel sarafnya, ya, terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama tadi badan sel. Badan sel ini untuk apa? Fungsinya. Badan sel di sini letaknya. Untuk apa fungsi badan sel?
Sintetis protein, Bu. Untuk sintetik protein. Ada lagi nggak? Yang lain? Melindung nukleus. Melindungi nukleus. Ada lagi? Yang lain? Ikuti jalurnya ini aja. Ikuti jalurnya satu. Badan sel, kemudian nukleus, kemudian dendrit. Badan sel, ini yang badan sel, fungsinya mengendalikan metabolisme. Ya, metabolisme keseluruhan dari inti sel ini. Ya, badan sel ini untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari sel ini atau sel saraf ini. Ya, itu yang pertama. Di dalam badan sel ini ada inti selnya, ya, bagian tengah, dan di tengahnya ini lagi ada nukleolusnya, ya. Nah, kemudian dendrit ini yang seperti serabut ini. Dendrit ini fungsinya untuk apa? Dia bercabang-cabang, kemudian relatif pendek, ya. Fungsinya untuk menerima impuls atau sinyal, atau kata lainnya adalah menerima rangsangan, ya. Impuls, fungsinya menerima impuls atau sinyal atau rangsangan. Jadi ketika kita menerima rangsangan, ini yang pertama, menerimanya, ya. Jadi dia menerima rangsangan, menerima impuls tadi, ya, dari sel yang lain. Nanti dia kirim ke kemana dia dikirim? Ke dalam sini, ke badan sel, ya, ke badan sel. Jadi impuls ini bentuknya seperti serabut, pendek-pendek, bercabang-cabang, ya. Fungsinya menerima apa tadi? Menerima impuls atau rangsangan atau sinyal, lalu dia teruskan ke ini badan sel. Nah, itu. Selanjutnya akson, ya, akson. Apa fungsi akson? Berfungsi mengirimkan impuls ke sel neuron. Berfungsi mengirimkan impuls, atau kata lain dari impuls tadi adalah rangsangan atau sinyal ke sel neuron, ya. Jadi antara satu ini dengan yang ini saling berhubungan. Jadi dari sini dia teruskan ke sini juga, terus ke yang lain, bersambung, sambung menyambung, ya. Makanya di dalam tubuh kita ini ada jutaan sel saraf, ya, yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Sehingga tadi dikatakan bahwa ketika kita berbicara mengenai sistem saraf itu adalah organ yang paling rumit, ya, karena dia ada jutaan sel saraf di dalamnya, ya, itu. Lalu selanjutnya di sini ada neuron prasinaps, kemudian neuron pascasinaps, ada selubung mielin, kemudian ada sinapsis, ada terminal sinapsis. Apa itu? Tadi kita sudah membahas mengenai badan sel, dendrit, akson, sudah kita bahas. Itu bagian dari apa tadi? Ketiga itu. Sistem koordinasi. Bagian dari apa? Badan sel. Neuron, Kalau Bu, struktur neuron. bagian dari neuron, ya. Bagian dari neuron. Neuron itu kata lainnya apa tadi?
Sel saraf. Sel saraf. Ya, gini, kita berbicara mengenai sistem koordinasi. Sistem koordinasi itu ada di dalamnya sel saraf, kemudian apalagi hormon dan indera. Nah, yang kita bahas pertama tadi adalah sel saraf pada manusia. Ya. Nah, kita bicara mengenai sel saraf pada manusia tadi. Nah, ketika berbicara sel saraf, inilah sel sarafnya. Ya. Dan kata lain dari sel saraf itu adalah apa tadi? Ini. Neuron. Neuron. Nah, neuron. Neuron itu ya, ketika kita mau melihat sel saraf pada manusia, inilah anatomi sel saraf pada manusia. Ya, kalau kita mau melihat sel saraf kita bentuknya seperti ini. Dia terdiri atas 3 tadi, ya, 3 bagian. Yang pertama badan sel, yang kedua dendrit, dan yang ketiga akson. Ya, itu bagian dari neuron. Nah, selanjutnya, tetapi di dalam neuron ini ada yang namanya sinapsis lagi di sini, kemudian selubung mielin, neuron prasinaps, neuron paskasinaps, kemudian terminal sinapsis. Sebenarnya apa itu? Kita tadi nggak ada bahas itu ya, tetapi ada di sini. Apakah ini juga berhubungan dengan neuron? Tentunya pasti ya, karena ada di sini. Lalu apa itu? Sebelumnya tadi ya, bagian dari neuron dendrit, badan sel, kemudian akson. Ceritanya kalau kita menerima rangsangan itu diterima oleh siapa tadi? Impuls. Diterima oleh siapa? Dendrit. Dendrit. Dendrit, ya. Selanjutnya dari dendrit diteruskan kemana rangsangan tadi atau impuls tadi? Akson. Nukleus. Kemana? Badan sel. Ke badan sel. Diteruskan ke dalam sini, ke badan sel. Dari badan sel kemana lagi? Nukleus. Akson. Kemana? Ke akson. Ya, ujung akson. Dari akson ini lagi, lanjut lagi ke sini. Kemana lagi? Ceritanya tuh. Rangsangannya. Sinapsis. Sinapsis. Kemana? Ke sinapsis atau ke ujung-ujung ini? Serabut ini. Ujung-ujung Kan rambut. dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ke dendrit lagi. Iya, ke dendrit lagi. Berlanjut seperti itu dan seterusnya. Itu jalannya impuls. Nah, dia melalui 3 bagian itu. Tetapi di sini ada tadi, seperti yang Ibu bilang, ada sinapsis, selubung mielin, terminal sinaps, neuron paskasinaps, neuron prasinap. Apa itu? Kalau tadi kita sudah tahu bagian dari neuron itu ada 3 dan dia menjalankan fungsinya berkaitan satu dengan yang lainnya. Lalu apa itu sinapsis dan seterusnya? Karena ada di situ. Apa ya? Apa itu? Sinapsis? Sinapsis adalah hubungan antara neuron dengan neuron lainnya. Iya. Lalu kalau terminal sinapsis? Kenapa? Karena nanti ulangannya umumnya soalnya seperti ini. Penghantaran impuls saraf melalui sinapsis. Umumnya soalnya seperti ini. Proses penghantaran impuls saraf Seperti Melalui nomor sinapsis. 3. melalui sinapsis. Lain, Bu. Ayo. Transmisi ini, Bu. Enggak.
Kalau sinapsis tadi, adalah hubungan antara neuron satu dengan neuron lainnya. hubungan antara neuron yang satu dengan yang lainnya. Karena ini di sini ada dua neuron, jadi ujung dari neuron yang satunya berikatan dengan neuron yang satunya ini, itu disebut sinapsis, saling berikatan, saling berhubungan. Ya, itu sinapsis. Dia melekat di neuron yang satunya. Ya. Lalu terminal sinapsis. Nah, terminal ini nih panahnya. Apa itu? Terminal sinapsis. Buku yang ketiga 4X. Nah, jadi kalau 4X Apa itu? Terminal sinapsis. Kalau sinaptis tadi hubungan antara neuron satu dengan yang lainnya. Kalau terminal? Pengantar rangsang, Bu. Hah? Pengantar rangsang. Pengantar rangsang. Ada lagi. Gini ya, kalau sinapsis ini tadi ya titik temu antara terminal akson, ini akson, terminal akson, salah satu neuron dengan neuron yang lainnya. Jadi titik temu antara akson satu dengan akson yang lainnya, atau antara neuron yang satu ini dengan neuron yang lainnya. Nah, kalau terminal sinapsisnya adalah sinapsis sinapsis ini ya dibentuk oleh terminal sinapsis ini ya. Jadi terminal sinapsis ini dia membentuk sinapsis ini. Antara dua ini dan antara terminalnya dengan sinapsisnya saling berhubungan. Ketika ada terminal sinapsis, maka dia akan membentuk sinapsis ini. Ya. Itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ketika ada terminal tempat di perhentiannya, ya. Jadi dia saling berkaitan, dia membentuk sinap ini. Sinapsis. Jadi hubungan antara akson yang satu, akson dari neuron yang ini dengan akson yang lainnya, dia membentuk sinapsis tadi. Ya, sebelum membentuk sinapsis, dia membentuk terminal dulu, terminal sinapsisnya ini. Ya, jadi seperti itu. Jelas nggak? Sampai di sini. Jelas, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, mau tanya, dulu. Bu. Ya. Terminal sinapsis dengan terminal akson itu beda apa sama, Bu? Kalau berbeda, yang membedakannya itu apa? Nah, apa yang kira-kira gimana ya antara terminal akson dengan terminal sinapsis? Akson tadi fungsinya apa? Mengirim impuls. Mengirim impuls. Nah, kalau sinapsis itu hubungan antara akson dengan akson satu dengan akson yang kalau sinapsis hubungan antara akson yang satu dengan akson yang lainnya. Nah, kalau ada terminal akson dengan terminal aksis, sama atau enggak ya? Gimana kira-kira?
terminal akson. Ada yang mau memberi ini pernyataan atau membantu temannya? Satu kali 4 ini apa? Kemudian Kalau sinapsis ya fungsinya mengirim pesan ke saraf yang lain. Nanti dia berfungsi mengirim pesan ke saraf yang lain sehingga dikasih tanda panah ini. Ya. Sinapsis ini berada di ujung akson. Ini ujung akson ya. Ini yang warna emas ini berlanjut ke sini sampai ke ujungnya ini. Ini ujung aksonnya. Sinapsis berada di ujung akson. Nah, sedangkan akson fungsinya mengirimkan pesan kepada siapa? Mengirimkan pesan kepada sinap ini tadi atau sinapsis. Ya. Itu. Sehingga bedanya terminal sinapsis dengan terminal sinapsis itu dengan terminal akson itu enggak sama. Berbeda. Ya. Tuh. Kalau terminal sinapsis atau sinapsis ya karena terminal sinapsis ini membentuk sinapsis ya. Terminal akson dia membentuk ini akson. Nah, kalau terminal sinapsis tadi atau sinapsisnya dia mengirimkan pesan ke saraf yang lain. Kalau akson dia mengirimkan saraf kepada siapa? Tadi kepada sinapsis. Itu bedanya. Bisa dipahami nggak? Bisa Bu, bisa. Nah, jadi akson ini hanya sampai ke ujung ini dia. Menyampaikan pesannya atau menyampaikan rangsangan atau impuls tadi. Aksonnya hanya sampai sini. Ya. Sampai ujung ini. Nah, kalau sinapsis dia melanjutkannya lagi. Jadi seperti itu. Diterima ya? Bisa, Bu. Nah, itu. Ada yang lain lagi? Pukul 8 sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya. Jelas ya? Jelas Bu. Nah, jelas ya. Nah, untuk biar lebih pahamnya, Ibu kasih tugas rumah ya. Tugas rumahnya, tadi kalian sudah tahu, ini adalah neuron atau kata lain neuron tadi apa? Sel saraf. Sel saraf. Nah, sel saraf terdiri atas berapa tadi? 3 bagian. 3 bagian. Itu kalian sudah tahu semua. Ada badan sel, dendrit, dan akson. Kalian sudah tahu fungsinya. Ibu minta struktur neuron ini kalian tulis di buku, ada apa saja struktur neuron beserta dengan fungsinya tadi. Ya. Kemudian tambahkan lagi sinapsisnya juga di situ. Sinapsis itu apa fungsinya? Kemudian selubung mielin. Ini selubung mielin, kalian harus tahu apa itu selubung mielin. Cari tahu tentang selubung mielin. Dan satu lagi nodus Ranvier. Nih. Nodus Ranvier. Fungsi-fungsinya, Kak, Bu. Ya, dia perannya di dalam sel saraf itu untuk apa? Tadi yang pertama mulai dari badan sel, apa fungsinya? Dendrit, akson, kemudian selubung mielin, sinapsis. Perannya di dalam neuron itu
Apa? Selanjutnya apa lagi? Nodus Rentier. Selanjutnya apa lagi? Nodus Rentier. Ini berurutan nggak, Bu? Ya, yang Ibu sebut tadi ya, urutannya. Digambar lah sel ini. Sudah? Itu ya tugasnya. Biar tadi bagian-bagiannya supaya kalian tahu apa saja, kemudian fungsinya. Itu gunanya. Tugas itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ngumpulnya di mana, Bu? Hah? Ngumpulnya gimana? Mengumpulnya nanti nggak usah dikumpulkan dulu. Nanti minggu depan kita bahas bersama. Tetapi sambil kita tanya jawab. Kita cuma Iya, Bu. cari Ya. siapanya aja. Tapi tetap dikerjakan di bukunya. Nanti pada saat kalian ada masuk ke pembelajaran tatap muka, itu dikumpul. Ibu mau lihat memang dikerjakan atau enggak. Dengan gambarnya juga, Kak, Bu. Maukah dengan gambarnya? Enggak, Bu, enggak. Enggak, Bu. Enggak. Jangan, Bu. Jangan. Seharusnya dengan gambarnya. Aduh. Yang nyabut enggak ada apa emang. Gambarnya nanti boleh diambil dari Google, di print kemudian ditempel, nggak usah digambar, biar tahu. Ya, boleh seperti itu. Silakan. Boleh di print, boleh pakai tangan gitu juga boleh juga. Hah? Boleh Kenapa? dia macam gambar gitu, di print sama digambar boleh loh. Kalau mau menggambar silakan. Ibu nggak ini. Kalau mau nggak sulit menggambarnya, ambil gambarnya dari Google, dari internet, kemudian print, kemudian tempel di bukunya. Oke, Silakan. Bu. Ibu nggak mempersulit. Silakan. Yang penting kalian tetap mengerjakan, kemudian kalian tahu sel saraf itu seperti apa, kemudian bagian-bagiannya dan fungsinya. Itu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Minggu depan lagi kita lanjutkan pembelajarannya. Belum Ibu tutup, ada pertanyaan lagi nggak? Iya, Bu. Nggak ada ya? Jelas semua ya? Jelas, Ya, Bu. Ya, oke. Kalau jelas semua, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Sebelum masuk pembelajaran, bukunya mohon dibaca-baca. Kemudian kalau nggak ada buku, boleh lihat di internet, di Google, ya materinya. Ya. Kalau ya, Ibu cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Aduh. Terima kasih ya.